Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersukacita bukan karena keadaan, kita bersukacita bukan karena apa yang kita punya, kita bersukacita tatkala kita mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita kuat menghadapi apapun. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hidup kita bergantung penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, yang mengarahkan kita ke dalam seluruh janji-janji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama kembali berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat keberkatanmu, buat pemeliharaanmu dalam kehidupan setiap kami. Kami sudah ada di penghujung tahun 2022. Kami siap memasuki tahun 2023 bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan yang terus menguatkan kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 21. Pemazmur bilang begini, orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Saudara perhatikan perkataan pemazmur ini. Pemazmur mengalami orang-orang yang membenci dia tanpa sebab, tanpa alasan. Padahal dia mengejar apa yang baik. Dia melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tetapi ada saja orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam kehidupannya. Dan dalam kehidupan kita pun demikian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada bedanya. Kita masih sama-sama tinggal di dunia yang Alkitab katakan dunia sudah ada dan di bawah kuasa si jahat. Maksudnya apa? Ini yang Yesus katakan. Bahwa kita seperti domba ditaruh di tengah-tengah kawanan serigala, penuh dengan keadaan yang mencekam, penuh dengan keadaan yang menakutkan. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita mengalami dibenci tanpa sebab, dibenci tanpa alasan. Kita udah lakukan apa yang baik buat semua orang, tetapi ada saja orang yang menganggap itu sebagai sebuah kemunafikan. Oh, munafik, lu pura-pura baik, iya kan? Ada saja orang-orang seperti itu. Pesan saya sebagai hamba Allah hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap lakukan apa yang baik, tetap berjalan dalam kebenaran. Harusnya apa yang kita buat tidak dipengaruhi oleh apa yang mereka orang lain lakukan kepada kita. Dengan kata lain, hidup kita seharusnya tidak terganggu gitu kan, tidak mengalami perubahan tatkala kejadian yang kita terima, keadaan yang kita hadapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita, sekalipun ada orang yang gak suka, sekalipun ada orang yang tetap membenci kita. Karena biar bagaimanapun yang membenci akan tetap tinggal dalam kebencian.
Yang kepahitan akan tetap tinggal dalam kepahitan. Kita udah lakukan hal yang baik, kita udah lakukan apa yang benar, kita udah menabur apa yang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang namanya manusia udah tetap tinggal dalam kebencian, mereka akan tetap saling membenci. Nah, respon kita adalah apa? Tetap berjalan dalam kebenaran. Yusuf dibenci tanpa alasan oleh saudara-saudaranya, hanya hanya karena menceritakan mimpinya. Sehingga saudara-saudaranya membenci mereka. Orang sobang, pemimpi gitu ya kan. Daud pun direncanakan akan dibunuh oleh Saul tanpa alasan. Daud tidak melakukan sesuatu yang jahat. Yusuf pun tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi mereka direncanakan akan dibunuh. Mereka mengalami sesuatu yang jahat menimpa kehidupan mereka. Sekalipun mereka tetap terus berbuat baik, mereka tetap terus melakukan kebenaran. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Saudaraku, jangan berubah. Tetaplah menjadi orang benar. Lakukan kebenaran. Tetaplah menjadi orang-orang yang menabur kasih, menabur kebaikan. Sekalipun feedback yang engkau terima atau dampak balik dari apa yang kau terima dalam hidupmu itu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tetap lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena kita terpanggil untuk menjadi berkat. Hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kita ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat. Sekalipun dalam hidup kita melakukan segala sesuatu yang baik, tapi ada saja orang-orang yang tetap melakukan yang jahat dalam hidup kita. Jangan pernah berubah. Tetap setia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, Yesus pernah mengingatkan juga kepada setiap kita bahwa Yesus pun dibenci tanpa alasan. Dalam Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus genapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Yesus dibenci tanpa alasan. Yesus menyampaikan kebenaran tapi Yesus dibenci. Yesus menyampaikan kebenaran, Yesus hendak dibunuh. Yesus menyampaikan kebenaran, Yesus disalib. Saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang Yesus alami, saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin tidak semuanya kita alami, tapi ada yang kita harus lewati, fase-fase atau tahapan seperti apa yang Yesus pernah alami. Hari ini jika engkau sudah melakukan apa yang baik buat semua orang, tapi engkau masih mengalami kejahatan bahkan mungkin orang-orang yang kau baikin, orang-orang yang pernah kau tolong, orang-orang yang pernah kita bantu, dia menusuk kita dari belakang, dia merancangkan yang jahat dari belakang dalam kehidupan kita. It's okay. Hidup kita jangan pernah berubah. Tetap jadi orang benar sekalipun hal-hal yang jahat menimpa kehidupan kita. Tetap jadi orang benar yang melakukan apa yang baik buat semua orang. Sekalipun kita dibenci tanpa alasan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami. Kami tidak boleh lupa bahwa kami masih tinggal di dunia yang jahat, di dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginan dan kejahatan. Kami masih tinggal di dunia di mana dunia ini telah dikuasai oleh si jahat. Tapi kami sadar kami harus jadi terang, kami harus jadi garam, kami harus berdampak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga biarlah melalui kehidupan kami ya Tuhan, kami tetap terus hidup dan tinggal dalam kebenaran. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini tetap melakukan apa yang baik buat semua orang, berjalan dalam kebenaran. Hamba berdoa biar Tuhan teguhkan hati mereka. Mereka tidak berubah sekalipun feedback yang mereka dapat, sekalipun respon yang mereka terima adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah mereka buat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup mereka. Mereka berjalan dalam kebenaran Allah. Mereka berjalan dalam terang kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Biarlah di dalam nama Yesus kuasa kesembuhan hari ini kami terima. Kami percaya yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kami berdoa juga buat yang lemah, yang berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan terus menopang setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.